Kebakaran hebat menghanguskan satu unit rumah panggung di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Api dengan cepat menghanguskan seluruh badan rumah yang terbuat dari kayu. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Pemilik rumah histeris melihat rumahnya habis dilahap si jago merah. Beruntung seorang lansia yang berada di dalam rumah berhasil dievakuasi sebelum api membesar. Diduga api berasal dari kompor yang lupa dimatikan oleh pemilik rumah. Sekitar 8:30 tadi. 8:30? Iya. Ada berapa rumah tadi Pak yang di situ yang kebakaran? Satu rumah. Satu rumah yang habis. Penghuninya ada di dalam rumah? Penghuninya cuma orang tua satu tinggal di situ, orang tidak bisa jalan. Tadi bantu sama warga? Iya. Kira-kira apa penyebabnya Pak terbakar? Kemungkinan ini kita belum tahu juga apakah dari korsleting listrik karena orangnya keluar, kemudian orang tua tinggal di situ, dia juga tidak mengetahui. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Mangkir panggilan pertama Panji Gumilang akhirnya datang ke Bareskrim hari ini. Ikatan Dokter Indonesia menyatakan Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB layak jalani sidang. Sering dibully, pelajar tusuk teman sekelas. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore dari informasi kecelakaan beruntun terjadi di jalur Pantura, Probolinggo, Jawa Timur. 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 4 orang luka-luka. Kecelakaan beruntun antara 2 truk minibus dan motor ini terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Desa Rundu Pitu, Kecamatan Kending, Kabupaten Probolinggo. Kecelakaan bermula saat minibus dari arah Situbondo menyalip dari sebelah kiri. Minibus oleng dan menabrak truk dari arah berlawanan. Kerasnya tabrakan membuat minibus terpental dan menabrak pemotor. Merah ini nyalip sebelah kiri, goyang ke kanan, oleng ke kanan, kena box kuning yang di belakang itu. Sehingga balik lagi ke kiri, kena sepeda motor, ada box kanan yang disalip ke sebelah kanan, kena trek yang berlawanan arus. Akibat kecelakaan ini 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 4 orang terluka. Korban meninggal dunia diantaranya adalah suami istri warga Jambesari, Bondowoso, Jawa Timur. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Mangkir pada panggilan pertama pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang hari ini penuhi panggilan Bareskrim Polri. Kedatangan Panji Gumilang guna pemeriksaan terkait kasus penistaan agama. Panji Gumilang tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 13 siang bersama tim kuasa hukum dan dikawal ketat sejumlah personil Provos Polri. Kini penyidik tengah menyelesaikan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sekaligus mengumpulkan alat bukti. Sementara itu penyidik memeriksa sebanyak 38 saksi, 16 ahli, serta melakukan uji laboratorium forensik terhadap barang bukti dalam kasus dugaan penistaan agama. Nantinya gelar perkara akan dilakukan untuk menentukan apakah Panji layak ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang di Gedung Bareskrim Polri, kami telah terhubung dengan rekan kami Jen Cahyani di sana. Selamat sore, Jen. Apakah hingga saat ini Panji Gumilang masih diperiksa? Selamat sore Davi dan juga pemirsa. Untuk saat ini update yang sedang kami
terima juga di sini dari pihak Panji Gumilang masih berada di dalam sana melakukan pemeriksaan dengan penyidik dan memang belum keluar juga sampai saat ini. Setelah tadi siang Panji Gumilang dan juga pihaknya mulai dari kuasa hukumnya dan juga dari pengawal pribadi datang sekitar pukul 1:30 siang dan masuk ke dalam untuk melakukan pemeriksaan bersama tim penyidik, dan untuk saat ini belum keluar hasilnya, dan dari pihak Panji Gumilang juga belum keluar dari Bareskrim Polri. Dan memang Davi dan juga pemirsa, setelah sebelumnya Panji Gumilang ini mangkir dari panggilan Bareskrim Polri karena alasan kesehatan. Namun dari pihak Dirtipidum, dari Johandani ini menyatakan atau menyampaikan bahwa surat keterangan sakit tersebut tidak dapat dibuktikan secara formil. Kemudian Panji Gumilang kembali dipanggil pada hari ini 1 Agustus 2023 setelah mangkir dari panggilan yang lalu, dan nantinya akan dilaksanakan gelar perkara oleh pihak kepolisian apakah Panji Gumilang akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Nanti akan kami update kembali, dan memang juga dari pihak kepolisian sedang mendalami dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang dengan penyalahgunaan dana zakat. Dan namun sampai saat ini untuk kasus tersebut kami belum mendapatkan informasi terbaru, dan untuk saat ini kami bersama awak media lain masih menunggu dari Panji Gumilang dan juga kuasa hukumnya keluar dari gedung Bareskrim Polri. Untuk itu nantinya akan kami tanyai apa sajakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik dalam pemeriksaan ini sebelum nantinya akan dilaksanakan gelar perkara di sini. Davi. Baik, terima kasih Jan Cahyani atas laporan Anda langsung dari gedung Bareskrim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya Panji Gumilang 2 kali mangkir dari pemeriksaan. Panji Gumilang sempat terancam dijemput paksa untuk diperiksa terkait kasus penistaan agama dan dugaan pencucian uang. Bareskrim Polri memutuskan untuk menaikkan status perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil usai penyidik Bareskrim memeriksa Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyidik telah memeriksa sebanyak 30 saksi untuk mendalami dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Selain dugaan penistaan agama, Panji Gumilang juga diduga terlibat tindak pidana pencucian uang. Namun hingga kini, Panji Gumilang belum ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Panji Gumilang 2 kali mangkir pada pemeriksaan sebelumnya dengan alasan sakit. Seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya benar sakit, Panji Gumilang memperlihatkan tangan kirinya yang dibalut kain berwarna biru. Sakit apa sih kemarin sih? Patah nih. Tangan kiri. Tangan kiri patah. Kenapa sih? Patah. Dibilang patah kok kenapa? Barangkali jatuh atau apa maksudnya sih? Biasa jatuh. Sebelumnya polisi mengancam akan menjemput paksa Panji jika ia tetap mangkir tanpa alasan yang jelas. Penyidik mempunyai kewenangan yang akan dilaksanakan. Tentu saja secara aturan undang-undang ketentuan kita akan menggunakan ketentuan ataupun peraturan yang ada. Saya jawab seperti itu. Selain kasus penistaan agama, Panji Gumilang juga diduga terlibat kasus tindak pidana pencucian uang melalui ratusan rekening miliknya yang telah dibekukan oleh PPATK. Setidaknya PPATK telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga memiliki kaitan dengan Ponpes Al Zaitun. Tak hanya itu, Bareskrim juga memeriksa kedua anak Panji tentang dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Pemirsa, hasil pemeriksaan Ikatan Dokter Indonesia, Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB dinilai layak dan mampu mengikuti persidangan kasus suap yang menjeratnya. NMB tidak memiliki kondisi gawat darurat dan bisa melakukan rawat jalan untuk memperbaiki kesehatannya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB. Jaksa penuntut umum membacakan hasil pemeriksaan kedua atau second opinion dari Ikatan Dokter Indonesia terkait kondisi kesehatan NMB. Dari hasil pemeriksaan ID, Lukas NMB layak dan mampu mengikuti persidangan karena tidak ada kondisi gawat darurat yang dialami NMB.
Sementara itu, hakim memutuskan sidang dilanjutkan Selasa pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Berdasarkan keseluruhan poin 1 di atas, terperiksa dapat menjalani proses persidangan dengan pertimbangan A. Saat ini terperiksa secara fisik tidak didapatkan adanya kondisi yang bersifat gawat, darurat, dan dapat menjalani pengobatan rawat jalan sesuai yang disarankan oleh tim treating dokter. B. Terperiksa pada saat ini secara medis membutuhkan segera hemodialisis serta meneruskan pengobatan secara rutin dan teratur untuk penyakit-penyakit yang dideritanya. Adapun menurut kuasa hukum NMB, kondisi ginjal NMB buruk sehingga NMB belum mampu menjalankan persidangan dengan baik. Tim yang merawat Pak Lukas, hasil rekam medis segala macam, seperti itu. Karena setiap hari ada rekam medis yang kami diberikan, seperti kami sampaikan tadi. Misalnya, sampai kemarin itu, menurut keterangan Dr. Joni, dokternya Pak Lukas untuk ginjal, menyatakan fungsi ginjal Pak Lukas itu tinggal 4%. Sementara maaf ini, orang yang dalam keadaan mau mendekat ajalnya itu di 10%. Sebelumnya, Lukas NMB didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah dari sejumlah pihak swasta. Suap dan gratifikasi diduga untuk memuluskan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua tahun anggaran 2013 hingga 2022. Namun NMB beberapa kali tidak menghadiri sidang dengan alasan sakit, sehingga sidang sempat ditunda. NMB lalu dibantarkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat sejak 16 Juli lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terdakwa penganiayaan berat Mario Dandi Satrio kembali menjalani sidang dengan menghadirkan saksi meringankan. Ahli psikiatri forensik dan ahli hukum pidana dihadirkan dalam sidang. Dua saksi ahli yang pernah menjadi saksi ahli meringankan kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa hadir di sidang kasus Mario Dandi hari ini. Keduanya adalah ahli psikiatri forensik Natalia Widiasih dan ahli pidana Jamin Ginting. Mereka hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai saksi meringankan untuk terdakwa Mario Dandi. Dalam kesaksiannya, saksi Natalia menjelaskan soal perilaku kekerasan terencana dan tidak terencana. Menurutnya sifat pelaku kekerasan terencana justru lebih terkontrol. Sementara pelaku kekerasan tidak terencana akan lebih reaktif dan agresif lantaran dipenuhi oleh emosi. Anak Ketua DPRD Kota Ambon ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan seorang remaja hingga tewas. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.